Informasi lain, Perum Bulog bekerja sama dengan Polda Banten mengungkap mafia beras yang mengoplos 350 ton beras Bulog. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menangkap 7 tersangka yang melakukan kecurangan mencampur beras Bulog dan mengemas ulang dengan beras premium merek lain, serta menjual beras di atas harga eceran tertinggi. Polisi bilang motif tersangka untuk kebutuhan pribadi. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan akibat ulah mafia, harga beras tidak kunjung turun karena beras yang dioplos adalah beras untuk operasi pasar agar harga terjangkau. Oleh pelaku, beras Bulog seharga Rp8.300 dijual dengan harga Rp12.000 seharga beras premium. Buas menekankan pelaku praktik mafia pangan harus dihukum tegas. Mungkin beras dari Bulog mereka beli 8.300 langsung diganti bajunya. Dia jual dengan pasar premium. Masalah ini dengan pembuktian sekarang bahwa apa yang saya sampaikan ini terbukti hari ini. Ini masalah kehidupan, masalah perut masyarakat. Nah ini juga harus kita sikapi karena menurut saya kalau ini didalami dan ini memang ada unsur kesengajaan dan ini merupakan wujud kegiatan mafia yang tujuannya kepada negara ancamannya, ini bisa dikenakan undang-undang subversi. Soal penangkapan pengoplos 350 ton beras Bulog kita tanyakan langsung kepada Kombes Pol Didik Haryanto, Kabid Humas Polda Banten. Selamat petang Pak Didik. Selamat petang Mbak. 7 orang sudah ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka. Gimana sih menangkap 7 tersangka ini, Pak Didik? Oke, terima kasih Mbak. Ini berawal dari perhatian serius Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan kenaikan terutama beras dan kemudian dibuktikan pada beberapa waktu yang lalu Direktur Utama Perum Bulog Bapak Budi Waseso melaksanakan sidak di salah satu pasar di Cipinang dan ternyata memang menemukan terkait kecurangan tersebut Mbak. Kemudian Bapak Kapolda Banten memberikan perhatian serius dengan menurunkan Satgas Pangan Polda Banten dan melalui upaya kepolisian serta informasi masyarakat, alhamdulillah Mbak, kita bisa mengungkap terkait dengan tindak pidana perlindungan konsumen dan persaingan dagang dengan cara mengemas ulang atau repacking Mbak. Memang sangat kelihatan ya Pak, modus kecurangannya ini ya, terlihat begitu antara beras Bulog dengan yang biasa atau premium. Kebetulan dari tim yang ada Mbak, ini kita menemukan beras yang memang betul dari Bulog Mbak, dengan bungkus masih ada, kemudian di sana dikemas ulang atau repacking dengan beberapa merek Mbak, ada Dewi Sri, ada Rojo Lele, ada Bada, ada SB, dan beberapa merek terkenal yang lain, karena dijual dengan harga premium Mbak. Dengan harga ini hampir untungnya 4.000 ya Pak ya? Kalau dari yang ada sekitar 8.300-400 dijual 12 hampir Mbak, 3.000 sekian keuntungan dari masing-masing tersangka ini Mbak. Oke, hampir 4.000 keuntungannya ini dijual kemana saja? Sementara tim masih bekerja Mbak, mohon waktu karena kemarin tim bisa mengungkap ini dari hari Rabu tanggal 7 dan hari Kamis tanggal 8 Februari 2023 ini. Secara maraton tim sedang bekerja, mohon doanya sehingga nanti kita dapat bisa membuka terang terkait dengan kasus ini Mbak. Oke, Pak Kabid, ini kan ada 350 ton ya. Ini sudah semuanya atau kemungkinan ada lebih banyak lagi? Saat ini yang kita berhasil amankan 350 Mbak, tim sedang berjalan atau bekerja. Mudah-mudahan nanti berkat usaha, kemudian doa, kita berharap bisa mengungkap yang lebih besar Mbak. Sudah berapa lama sih praktik mafia beras ini dijalankan oleh mafia? Sementara keterangan awal Mbak, ini baru 1 bulan ini mereka berjalan Mbak. Tim sedang bekerja sehingga nanti kita bisa membuktikan terkait apa yang diberikan pernyataan tersebut Mbak. Dengan keuntungan? Sementara ini masih dalam penyidikan sehingga nanti kita lebih jelas Mbak. Namun keterangan awal dari 1 bulan ini sekitar ratusan juta Mbak disampaikan. Ratusan juta ya. Nah, pengoplosan beras Bulog ini gimana sih Pak caranya? Kan ada 7 orang yang ditetapkan tersangka, katanya masih ada juga yang bahkan masih belum ditemukan ya?
Saat ini lidik penyidikan juga masih berjalan, Mbak. Mohon doanya. Memang kalau berdasarkan informasi yang ada dan keterangan tadi disampaikan oleh Direktur Utama, bahwa beras impor ini beras premium, Mbak. Jadi beras premium ini memang kalau dibandingkan dengan yang ada tanpa dipoles ataupun dioplos dengan beras yang bagus, ini kondisinya memang beras premium sehingga harganya untuk di kita ini masuk beras premium bukan yang di bawahnya, Mbak. Oke, kalau gitu perannya masing-masing Pak Kabit seperti apa? Dari ketujuh tersangka ini, Mbak, mereka memang tidak ada keterkaitan dan ini alhamdulillah bisa kita amankan atau kita saat ini masih di Polda. Ada HS 36 tahun, ada TL 39 tahun, kemudian ada AL 58 tahun, kemudian ada BR 31 tahun, kemudian ada FR 42, kemudian ada HM 66 serta ada ID 30 tahun. Mereka masing-masing dan ini di 5 kota, Mbak. Baik ada di Lebak, kemudian ada di Pandeglang, ada di Cilegon, kemudian ada Serang Kabupaten dan Serang Kota, Mbak. Oh oke, jadi masing-masing berbeda dan tidak kenal satu sama lain. Oleh karena itu ngambil beras Bulognya ini dapat dari mana? Kan pasti ada penyuplainya, Pak Kabit. Mereka modusnya, Mbak, ini memanipulasi DO dari distributor maupun dari mitra Bulog, Mbak. Kemudian mereka juga monopoli terkait dengan sistem dagang karena mereka ada pemilik RPK juga sebagai downline Bulog itu, Mbak. Jadi tidak didistribusikan sesuai dengan ketentuannya, Mbak. Oke, ada 7 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka mafia beras Bulog ini dan satu sama lain tidak mengenal. Jadi ada gerakan yang berbeda-beda di masing-masing area daerah di daerah Banten. Terima kasih Pak Kabit Humas sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Pak Kabit.